Okay, so not totally against that possibility. No, not at all. Not at all. Legend versus legend. He's not talking about retiring, but who else is he going to fight? Di dunia tinju, ada legenda dan ada raja. Selama lebih dari 1 dekade, 2 nama mendominasi perbincangan, berada dalam alam semesta yang berbeda. Yang satu adalah seorang maestro yang kaya raya dan jenius bertahan, pensiun tanpa pernah terkalahkan. Yang lainnya adalah kekuatan alam yang tenang namun tak kenal lelah, yang menaklukkan setiap kelas yang disentuhnya. Mereka bagaikan hantu dalam mesin yang sama, selamanya dibandingkan oleh para penggemar di tempat cukang cukur dan para komentator di televisi. Namun jalur mereka memang tak pernah ditakdirkan untuk bertemu. Ini adalah pertarungan impian tertinggi, yang seharusnya hanya hidup dalam imajinasi kita. Sampai sekarang, desas-desus awalnya hanya berupa bisikan, percikan kecil dalam pusaran tak berujung siklus berita olahraga. Namun pada pertengahan September 2025, percikan itu berubah menjadi kobaran api. Di acara ESPN First Take, perdebatan sudah membara. Stephen A. Smith, yang tak pernah suka bermain halus, menyatakan posisinya dengan jelas, berteriak di acaranya, "Aku tidak akan duduk di sini dan mendengarkan kekufuran ini. Kita sedang membicarakan Floyd Money Mayweather, the best ever." Dia mendengar bisikan-bisikan itu. Dia mendengar perbandingan dengan Terence Crawford, dan dia sudah cukup. Dia akan kembali merebut kembali tahtanya. Argumen-argumen ini sudah akrab bagi penggemar tinju manapun. Para kritikus menyatakan bahwa Floyd, yang hampir berusia 49 tahun, hanya mengejar bayaran besar lagi. Lagi pula, karir pasca pensiunnya terdiri dari pertandingan eksibisi yang menguntungkan, lebih mengutamakan hiburan daripada kompetisi sesungguhnya. Mereka berargumen bahwa era baru ini milik Crawford, dan Floyd hanyalah seorang raja tanpa kerajaan. Yang lain menunjuk pada catatan tak terkalahkan Floyd. Mereka berdalih bahwa Mayweather tak pernah benar-benar dipukul oleh petinju elit, sementara Bud Crawford sering terkena pukulan, bahkan oleh lawan non-elit. Bahkan suara-suara paling dihormati di dunia tinju pun terpaksa ikut bersuara. Komentator legendaris menganalisis pertarungan yang sangat menggoda ini. Mereka mencatat bahwa secara gaya bertinju, ini adalah mimpi buruk bagi Floyd. Timothy Bradley telah mengatakan hal ini bertahun-tahun. Kemampuan Crawford berpindah stance, timingnya yang tajam, dan kemampuannya beradaptasi adalah senjata tepat yang tak bisa. For you to fight at an even higher level than that, is it possible for you to have a performance that supplants Mayweather? Floyd selalu kesulitan menghadapi petinju kidal. Crawford bisa bertinju sebagai kidal maupun ortodoks, memiliki jangkauan lebih panjang, dan kekuatan KO yang nyata. Namun sementara dunia memperdebatkannya, di sebuah game sederhana di Omaha, Nebraska, tempat para pekerja keras berlatih, pria yang menjadi pusat semua ini hanya terus bekerja. Bagi Terence Bud Crawford, ini bukan berita baru. Ini hanyalah kebisingan. Bertahun-tahun ia frustrasi dengan perbandingan terus-menerus dengan Floyd Mayweather. Ia berulang kali mengatakan kepada media, Floyd adalah yang terbaik di eranya. Aku yang terbaik di raku. Tidak perlu membandingkanku dengan Floyd atau Floyd denganku. Pelatihnya, Brian Bomat, S1MJ Pronunciation Intire, melihat rumor ini semakin membesar. Ia tahu arti pertarungan dengan Mayweather, bayaran yang tak terbayangkan. Namun bagi Crawford, ini bukan soal uang. Ini soal rasa hormat. Ini soal hantu yang sudah lelah ia kejar. Ia berkata kepada pelatihnya, bertahun-tahun ini, dia berpura-pura aku tidak ada. Sekarang dia mau menyebut namaku? Aku di sini saja. Tidak susah mencariku. Lalu, itu terjadi. Mayweather Promotions mengumumkan konferensi pers khusus di MGM Grand, Las Vegas, tempat di mana Floyd membangun kerajaannya. Dunia tinju menahan napas. Panggungnya benar-benar bergaya, Money Mayweather, emas, Blue Drew,
dan satu kursi megah seperti tahta. Ia membuat dunia menunggu. Lalu pintu terbuka. Floyd Mayweather berjalan keluar, dikelilingi rombongannya. Ia mengenakan setelan jas desainer khusus, kacamata hitam, dan senyum percaya diri yang khas. Ia menikmati semua sorotan, berjalan ke podium dengan keangkuhan seorang pria yang merasa memiliki gedung ini, kota ini, bahkan olahraga ini. I mencetak mikrofon. Ruangan pun hening. Kalian rindu aku? Aku lihat kalian semua. Selama lebih dari 20 tahun, aku mencurahkan darah, keringat, dan air mataku untuk olahraga ini. Aku mendedikasikan hidupku pada seni tinju, seni memukul, dan tidak dipukul. Dan hasilnya, rekor 50, Hall of Fame, pendapatan 9 digit, kekayaan The greatest night of your life. Let me show you. That's it. That's all I can say is let me show you. Aku sudah melakukan semuanya. Mereka memanggilku Money, bukan tanpa alasan. Aku seorang pengusaha, seorang penghibur. Pertandingan-pertandinganku belakangan ini, eksibisi-eksibisiku, itu bisnis cerdas. Itu tentang menghadirkan hiburan bagi dunia, dan mereka membayar mahal untuk itu. Tapi jangan pernah salah paham. Jangan pernah lupa siapa aku sebenarnya. Aku mendengar obrolan kalian. Aku aktif di internet. Aku baca blog-blog itu, aku tonton acara-acara itu. Dan yang kudengar hanyalah satu nama, Crawford. Bud. Mereka bilang dia petinju pound for pound terbaik. Mereka bilang dia yang terbaik di era ini. Mereka sejajarkan namaku dengannya. Biar ku jelaskan sesuatu. Kau tidak bisa meletakkan sedan 4 pintu di samping Bugatti lalu menyebutnya balapan yang adil. Kau tidak bisa membandingkan juara lokal dengan ikon global. Dia petinju hebat. Petinju hebat untuk Omaha. Tapi siapa yang sudah ia lawan? Siapa di daftar lawannya yang membuatmu berkata, wow? Errol Spence? Petinju hebat. Tapi aku pernah menghadapi Canelo yang muda dan tak terkalahkan. Aku pernah menghadapi pembunuh bernama Pacquiao. Aku pernah menghadapi Oscar de la Hoya, Shane Mosley, Miguel Cotto, para Hall of Famer. Dia melawan petinju-petinju yang bahkan di masa jayaku dulu hanya kujadikan pemanasan. Mereka bilang dia punya semua senjata untuk mengalahkanku. Mereka bilang dia kidal, licik. Biar ku beritahu sesuatu tentang karierku. 50 pria punya rencana. 50 pria punya senjata. Dan 50 pria itu gagal. Ini bukan soal membuktikan betapa hebatnya aku. Kehebatanku sudah terukir abadi. Ini soal amal. Ini soal memberi anak ini, Terence Crawford, sebuah kesempatan. Kesempatan berbagi ring dengan seorang legenda. Kesempatan mendapat bayaran terbesar sepanjang hidupnya. Sek untuk Crawford akan lebih besar daripada semua seknya yang lain digabungkan. Akhirnya dia bisa berterima kasih padaku karena menjamin kehidupan keluarganya selamanya. Jadi, aku umumkan secara resmi. Aku lelah dengan omongan ini. Aku lelah dengan And muscle for a fight. Well, feel great, more energized. I never. Aku kembali. Hanya untuk satu malam. Pertarungan sungguhan. Bukan eksibisi. 12 round. Terence Crawford. Berhentilah memohon. Berhentilah meminta pertarungan demi uang lewat media. Aku sendiri yang menantangmu. Kau mau tantangan ini? Kau mau bayaran ala Floyd Mayweather? Kau mau ketenaran itu? Kau dapatkan. 7 Desember 2025. Di sini, Las Vegas. Mayweather versus Crawford. Sang legenda versus sang pengganti. Pernyataan tantangan itu mengguncang dunia tinju. Namun di Omaha, tak ada perayaan. Tak ada berteriak. Hanya ada pemahaman dingin dan sunyi. Crawford menyaksikan seluruh konferensi pers dengan ekspresi datar tak beremosi. Ketika acara selesai, tanggapannya bukanlah untuk konferensi pers. Itu adalah pernyataan sederhana yang menggigilkan. Dia banyak bicara.
Tapi bicara sudah selesai. Dia bilang aku memohon-mohon, aku hanya menunggu. Ada bedanya. Dia ingin menyebut ini amal, baiklah. Tapi pada 20 Desember, dia akan tahu bahwa ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Aku menerimanya. Penerimaan itu seperti percikan api yang menyambar bensin. Pertarungan pun resmi terjadi. Seminggu kemudian, kedua pria itu bertemu untuk pertama kalinya di atas panggung di pusat kota Los Angeles. Kontrasnya sangat mencolok. Mayweather, dikelilingi rombongan besar, tiba dengan armada mobil hitam. Crawford datang hanya ditemani pelatihnya, Bomac. Di atas panggung, Mayweather berada di habitatnya, bermain untuk penonton, menikmati sorotan lampu. Dialah yang berbicara lebih dulu. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada semua yang datang hari ini, media, para penggemar. Kita akan membuat sejarah. Lagi, inilah yang kulakukan. Aku menciptakan acara. Orang-orang menonton untuk melihat Floyd Mayweather. Mereka berharap melihatku menang. Mereka berharap melihatku kalah. Tapi mereka selalu menonton. Angka-angka tak pernah berbohong. Akulah pihak utama. Aku selalu jadi pihak utama. Aku memberikan kesempatan seumur hidup kepada teman kecil di sini. Tiket, Lotter Mayweather. Setelah pertarungan ini, dia bisa membeli sebagian Omaha. Bahkan mungkin seluruh negara bagian itu. Entah. Because they don't know what they're talking about. You know, when we look at the history of boxing, more little men moved up in weight to be. Dia menoleh ke Crawford, yang duduk diam sempurna, matanya terkunci pada Floyd. Aku menghormatimu sebagai petinju. Kau petinju kecil yang bagus. Tapi kau tidak berada di levelku. Kau belum pernah melihat kecepatan, timing, atau kecerdasan di atas ring sepertiku. Kau belum pernah bertarung melawan seorang Grandmaster. Kau bermain caterbuta. Aku sudah bermain catur selama 30 tahun. Pada 20 Desember, sekolah akan dimulai. Selamat datang di Liga Besar NAK. Ketika giliran Crawford tiba, ia berjalan perlahan menuju podium. Senyum sinis di wajah Floyd tak tergoyahkan. Crawford membengkak ke mikrofon. Suaranya pelan, namun mengisi seluruh ruangan. Dia bicara soal angka, penjualan PPV, tiket, uang. Itulah inti karirnya. Karierku tentang hal lain. Tentang menjadi yang terbaik. Bukan sekadar mengatakan aku yang terbaik, tapi membuktikannya. Dia menyebut ini amal. Katanya dia memberiku bantuan. Pada 20 Desember, aku akan memberikan bantuan kepada olahraga tinju. Aku akan tunjukkan bahwa era pasti berakhir. Dia bilang aku tidak di levelnya. Kita akan lihat. Dia bilang aku belum pernah melawan Hall of Famer. Nah, setelah aku mengalahkannya, aku akan pernah melawan satu. Dia bicara soal rekor sempurnanya, 50-0. Tapi dia pensiun demi melindungi rekor itu. Dia lari dari tantangan nyata di era baru ini. Nah, era yang dia lari darinya sekarang berdiri tepat di sini. Dan pada malam pertarungan, tak ada tempat lagi untuk lari. Pertemuan tatap muka terakhir benar-benar menggelegar. Mereka berdiri berjarak hanya beberapa sentimeter. Mayweather terus melancarkan serangan verbal, berbisik ejekan, namun ekspresi Crawford tak berubah sedikitpun. Ia hanya menatap, matanya menembus tajam ke mata Mayweather, janji diam akan kekerasan yang akan datang. Seiring minggu berubah menjadi bulan, kedua petinju itu mundur ke tempat perlindungan masing-masing untuk mempersiapkan perang. Kamp pelatihan mereka mencerminkan kepribadian mereka sendiri. Mayweather Boxing Club di Las Vegas seperti Come fight time, UFC. Do you feel fast? Hey, listen, man. A lot of people say I'm slow. A lot of people say adding weight, fat, muscle, whatever the case may be, make you slower. So I just told everybody musik menggelegar, selebriti dan influencer datang silih berganti, dan pasukan besar, The Money Team,
bergerak ke sana kemari. Namun di tengah semua keriuhan itu, Floyd berlatih dengan keseriusan yang menggigilkan. Kegembiraan berhenti di tali ring. Berjam-jam ia memukul sarung tinju. Gerakannya masih cair. Pertahanan shoulder roll-nya yang terkenal menjadi pelajaran sempurna dalam efisiensi gerakan. Ia memang lebih tua, tapi memori ototnya sangat kuat. Ia sedang memprogram komputer, mempersiapkan diri menghadapi teka-teki paling rumit dalam karirnya. Ratusan mil jauhnya, di jantung dingin Omaha, BNB Boxing Academy adalah biara penuh penderitaan. Tak ada musik, tak ada rombongan. Satu-satunya suara adalah dentuman sarung tinju saat sparring, deru tali skipping, dan instruksi terus-menerus dari Bomac. Camp Crawford adalah isolasi. Fokus total. Ia berlatih tanpa henti. Berganti-ganti stanje dari ortodoks ke southpaw, menghancurkan lawan sparringnya dengan kekejaman metodis. Baginya, ini bukan pertunjukan. Ini misi. Ia tak hanya berlatih untuk memenangkan pertarungan. Ia berlatih untuk menghancurkan sebuah legenda. Seminggu sebelum pertarungan, dalam wawancara duduk terakhir, motivasi mereka terungkap jelas. Mayweather, santai di suite hotel mewah, menjelaskan pola pikirnya. Orang-orang tak paham tekanan. Aku lahir di dalamnya. Tekanan untak jadi habit. Tekanan untak jadi sempurna. 50 kali aku masuk ke sana, dan 50 kali aku keluar sempurna. Cetak birunya sudah ada. Dia memang masalah, tapi setiap masalah punya solusi. Seluruh karierku adalah tentang memecahkan masalah. Ini hanya nomor 51. Ini kesepakatan bisnis yang luar biasa, dan aku pengusaha terbaik di dunia olahraga. Ini murni bisnis. Crawford, di ruang ganti gym sederhana, memiliki pandangan berbeda. Dia menganggap ini transaksi bisnis. Dia menulis cek. Aku menulis bab terakhir bukunya. Dia tak bisa membeli apa yang akan datang. Dia tak bisa menyetorkan rasa hormat ke ban. Dia harus mengupayakannya, dan waktunya untuk mengupayakan itu sudah habis. Latihan keras telah usai. Omongan pun selesai. Yang tersisa hanyalah kebenaran, menunggu di bawah sorotan terang